Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Kabupaten. Berdasarkan aspirasi masyarakat Oku waktu itu, bahwa awalnya sih ada keinginan, karena dengan semangat reformasi bahwa Oku itu sudah layak untuk dimekarkan menjadi 2 atau 3 kabupaten. Awalnya idenya hanya 2 kabupaten. Kita perjuangkan sama masyarakat dan masyarakat menyampaikan, hanya masyarakat dari ketok tular dari mereka itu menyampaikan kita harus mekar, karena pemekaran ini akan membuat yaitu masyarakat akan lebih sejahtera. Kita lihat di beberapa daerah, ketika suatu kabupaten, suatu daerah mekar menjadi kabupaten, akan nampak sekali kemajuan-kemajuannya. Sejak tahun 2001, isu pemekaran mulai terdengar dari masyarakat Belitang. Beberapa tokoh asal Belitang mengusulkan wacana pemekaran Kabupaten Oku. Ada isu bahwa Oku, pada satu kabupaten Oku itu sudah pantas untuk dipecahkan. Oleh karena isu itu kita ambil, kemudian temporary itu kita pasang surut, muncul, hilang, muncul. Itu suatu ketika yang saya sampaikan tadi bahwa Belitang menginginkan juga ternyata itu untuk mekar menjadi 3 Oku, dan Belitang siap untuk menjadi kabupaten. Terbitlah isu, makanya di Belitang yang dikomandoi oleh Syairin di belakang layar Haji Pak Haji Gareka untuk menetapkan ke kota kabupaten di daerah Tulus Ayu yang ada di Kecamatan Kumawa. Mendengar isu tersebut, beberapa tokoh masyarakat dari Martapura berkumpul untuk pertama kali guna membahas isu pemekaran. Jadi ide itu pertama muncul setelah Pak Haji Mansur Abbas almarhum, sehingga beliau berniat ada untuk rencana pemekaran Kabupaten Oku. Sampai-sampai waktu itu beliau berpikir memanggil beberapa tokoh lainnya. Adalah pertemuan awal itu Pak Haji Mansur Abbas, Haji Rashid waktu itu baru pulang sebagai pegawai negeri sipil bersama Fauzi Bakri. Persiapan pemekaran kabupaten tentunya diawali dengan adanya embrio. Embrio itulah kami ada yang di dalamnya yang diketuai oleh Pak Rashid Yusuf, Mansur Abbas, Haji Abu Nawas, Lukman Kades, Pak Fuadi Kodim, Zaini Badar, dan saya sendiri, Fauzi Bakri, ada di dalam forum itu. Kami sangat pada saat itu untuk memperjuangkan awal embrio itu tidak ada dana sama sekali bantuan, hanya inisiatif kami. Setelah beberapa kali berkumpul di kediaman Rashid Yusuf, mereka mengajukan usul kepada Bupati Oku, kala itu Insinyur Sahrul Usman, agar Kabupaten Oku dimekarkan.
dan mereka mengusulkan nama kabupaten yaitu Kabupaten Komering Ulu. Komering, mereka menghendaki yaitu agar kabupaten itu Komering Ulu pada saat itu. Tadinya kan Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu kita berasumsi bahwa Ogan Komering Ulu itu artinya seolah kita terpikir begini, seolah-olah Batu Raja itu milik orang Ogan dulu kan. Martapura dan sekitarnya sampai ke Cepaka itu milik orang Komering, sehingga kita bersebut pada saat itu kita bersepakat kita buat saja Kabupaten Komering Ulu. Guna memenuhi administrasi pemekaran, mereka, beberapa tokoh masyarakat Martapura dan Belitang, bergerak mencari lokasi tanah perkantoran. Ya, karena kita lihat Martapura ini dulu ada 3 titik pilihan. Jadi pertama dulu diarahkan di belakang ex lapangan KONI itu, kemudian juga ada yang arah ke yang sekarang menjadi makam pahlawan itu. Di sini memang sangat luas dan memang pemiliknya juga sangat welcome untuk menghibahkan lahan ini untuk menjadi perkantoran di kabupaten kita. Sebelum penetapan lokasi Oku Timur akan disahkan menjadi kabupaten, ada salah satu persyaratan. Persyaratan menyiapkan lokasi perkantoran. Sehingga kami sebagai panitia P3 Kota mengadakan berusaha mencari siapa yang bisa memberi bantuan menghibahkan lahan, yang pada saat itu yang punya adalah Bapak Haji Ibnu Sutowo. Kami menghadap memohon bagian beberapa hektar tanah untuk persyaratan penempatan perkantoran terpadu. Untuk pertama kami menghadap dikasih dihibah 100 hektar. Tapi begitu tim turun dari pusat, persyaratan tersebut kurang untuk luasnya, sehingga ditambah menjadi 125 hektar. Adanya lahan perkantoran yang di Linggot itu pada saat itu saya tahu persis itu dikuasai oleh PCP Mencarjaya. Luas lahan itu sekian ribu hektar itu pada saat itu sangat layak kalau kita dijadikan suatu perkantoran. Aspirasi masyarakat Belitang dan Martapura, dan bahkan aspirasi masyarakat Maradua disambut oleh Bupati Oku, kala itu Insinyur Srial Usman. Pemerintah Kabupaten Oku mengusulkan rencana pemekaran Kabupaten Oku kepada DPRD Oku. Setelah menghasilkan rapat beberapa kali, menghadaplah mereka waktu itu ke DPRD yang ada di Kabupaten Batu Raja, mengajukan usulan untuk pemekaran tersebut. Semua anggota DPRD dari jumlah seluruhnya 45 anggota dewan itu terlibat semuanya, tetapi kita bentuk pansus khusus ya sekitar lebih kurang orang 11-15 orang. Tepat tanggal 13 Juli 2001, anggota DPRD Oku melakukan rapat paripurna khusus membahas pemekaran Kabupaten Oku. Saat itu pula, beberapa kelompok masyarakat melakukan aksi demonstrasi ke lapangan Ahmad Yani Batu Raja. Kala itu juga sempat terjadi kisruh antara kedua kelompok Belitang dan Martapura, di mana mereka sama-sama bertahan agar ibu kota berada di Martapura dan Belitang. DPRD Oku kali itu melakukan rapat panitia khusus pemekaran sempat melakukan voting apakah Kabupaten Komering Ulu beribu kota di Belitang atau Martapura. Sangat alot ketika itu ingin menetapkan ibu kota kabupaten. Pada saat itu pertimbangan kami di Dewan adalah dalam pemekaran kabupaten ini dalam rangka spiritnya dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi rentang kendali masyarakat itu harus betul-betul di tengah, gitu. Di tengahnya ketika itu di Oku Timur ya di Belitang. Jadi lebih kurang 15 orang memilih di Belitang, yang 30 DPR itu ya, karena hitung itu voting, jadi rapat itu kita diparipurnakan. Menurut mereka itu tengah-tengah ya. Martapura kan agak jauh, hampir sama dengan Batu Raja. Tapi karena itu namanya musyawarah, karena paripurna itu adalah keputusan yang paling tinggi ya, tidak bisa kita, karena itu kan kita sebagai wakil rakyat supaya tidak terjadi apa-apa kita musyawarahkan. Akhirnya adalah terjadi gesekan-gesekan kecil ya, tapi tidak menyebabkan apa-apa. Akhirnya DPRD Oku menyetujui pemekaran Kabupaten Oku dengan keputusan DPRD Oku nomor 33 tahun 2001. Hasil keputusan DPRD Oku disambut Gubernur Sumatera Selatan yang waktu itu dijabat oleh Rosian Arsad. Pemerintah pusat membatasi pemekaran kabupaten dan provinsi, sehingga muncul polemik bahwa Kabupaten Oku hanya dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Oku dan Kota Batu Raja. Pada saat
itu memang ada sedikit agak perbedaan, tetapi karena bahwa waktu itu bupatinya adalah Pak Syahrial Usman, beliau sangat support sekali dengan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh OKU ketika itu. Beliau juga setuju untuk dijadikan 3 kabupaten. Tapi akhirnya kita desak sesuai dengan ini apa itu sejarah yang ada. Akhirnya kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Akhirnya gubernur juga sempat tidak menerima karena itu dari himbauan dari pemerintah pusat, cukup kabupaten itu ada 2. Tetapi akhirnya kami desak dan sesuai dengan fakta yang ada, sejarah yang ada, ya usulan-usulan sesuai dengan historis sejarah kita, akhirnya diterima 3 kabupaten itu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2001, akhirnya DPRD OKU kembali memutuskan agar tim segera membentuk panitia pembantu persiapan pembentukan Kabupaten OKU Timur dengan Ketua Haji Ahmad Rashid Yusuf. Setahun berselang, tanpa gerakan, akhirnya pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Gemasku melakukan kembali aksi demo di lapangan Ahmad Yani Batu Raja dengan isu menuntut pemekaran. Karena masyarakat ingin cepat, bagaimana cepat untuk dilakukan proses untuk pemekaran itu, sehingga masyarakat hampir mayoritas dari OKU Timur, dari OKU Selatan itu berdemonstrasi di Batu Raja. Kita sambut dengan baik, kan demonstrasinya positif dalam rangka mendesak pemerintah pusat untuk segera melaksanakan pemekaran daerah. Pada tanggal 6 Juli 2002, panitia pembantu diubah menjadi panitia persiapan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau P3KOD dengan Ketua Syahrial Usman. Nah, tugas P3KOD itu untuk mempersiapkan, yaitu mempersiapkan sarana prasarana perkantoran dan lain-lain. Karena kita itu untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa OKU siap untuk dimekarkan menjadi 3 bagian. Ini semua diakibatkan karena infrastruktur yang ada tidak pernah dibangun. Agustus 2002, ribuan masyarakat dari Kabupaten calon OKU Timur melakukan aksi ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya, tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten OKU Timur dimekarkan melalui sidang paripurna DPR RI.